Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Arif Bibiran Siritonga dengan NIM 1903-266. Merupakan mahasiswa program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Malikus Saleh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang analisis pasar, yang dimana analisis pasar itu adalah penilaian kualitatif dan kuantitatif dari suatu pasar. Hal ini melihat kondisi pasar lebih baik dari segi volume dan nilai. Berbagai segmen pelanggan dan pembeli mereka, persaingan, lingkungan ekonomi, serta hambatan untuk masuk ke pasar tersebut. Tujuan utama dari analisis pasar adalah menunjukkan kepada investor bahwa produsen memahami pasar dengan baik dan pasar tersebut cukup besar untuk membangun bisnis yang berkelanjutan. Yang selanjutnya yaitu ada langkah-langkah menganalisa pasar. Yang pertama yaitu menentukan pasar yang relevan. Dalam melakukan analisa pasar, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memahami pasarnya terlebih dahulu. Umumnya, terdapat banyak jenis produk yang diminati oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagian besar produk yang ada di pasar memiliki pilihan alternatif lain. Yang kedua yaitu menganalisa permintaan primer. Dari contoh pesawat terbang, kasus persis kereta api tersebut, dapat dilakukan analisis terhadap konsumen tersebut. Faktor apa yang menjadikan mereka memilih salah satu transportasi tersebut. Yang ketiga ada menganalisis pasar permintaan selektif. Dapat dilakukan analisa terhadap konsumen yang loyal terhadap salah satu merek. Apa yang menjadi dasarnya? Selanjutnya ada analisa pasar untuk menetapkan segmen pasar. Jika semua data sudah terkumpul, diperlukan pengelompokan konsumen kepada segmen-segmen yang sesuai agar produk yang dimiliki tidak salah sasaran. Yang kelima yaitu ada menganalisa persaingan. Perlu membandingkan tingkat persaingan terhadap produk yang dimiliki agar nantinya produk yang tidak kalah bersaing saat berada di pasaran. Cari semua kelebihan dan kelemahan dari produk pesaing, kemudian implementasikan kepada produk yang lain yang dimiliki sehingga memiliki produk yang lebih baik daripada pesaing. Selanjutnya itu ada analisa pasar untuk diidentifikasi target potensial. Jika semua sudah dilakukan, langkah terakhir adalah melakukan identifikasi konsumen yang potensial guna menciptakan konsumen yang puas dan loyal dengan produk yang kita miliki. Selanjutnya masuk kepada faktor yang mempengaruhi analisis pasar. Yang pertama yaitu ada ukuran pasar atau market size. Sebelum memasuki pasar baru atau lanjutan, diperlukan mengetahui ukuran pasar bisnis yang akan dibuat. Ukuran pasar tersebut ditentukan melalui volume pasar dan potensi pasar. Volume pasar menunjukkan totalitas semua volume penjualan, jumlah konsumen dan permintaannya yang direalisasikan dari pasar khusus. Sedangkan potensi pasar mengacu pada ketentuan batas dari total permintaan dan mempertimbangkan pelanggan potensial. Faktor ukuran pasar ini sangat penting dalam mengidentifikasi adakah produsen akan menggunakan strategi pemasaran khusus atau strategi pemasaran massal. Faktor ini juga merupakan langkah utama dalam analisis pasar. Selanjutnya yaitu tingkat pertumbuhan pasar. Tingkat pertumbuhan pasar atau growth rate akan berbeda seiring dengan jenis bisnis dan lokasi geografis bisnis berada. Oleh sebab itu, cara sederhana untuk memperkirakan tingkat pertumbuhan bisnis dalam pasar target adalah dengan perluasan data luar dan historis yang tersedia. Ada juga metode lain yang lebih baik, yaitu dengan mempelajari tren pasar tertentu dan pertumbuhan penjualan dalam produk. Selanjutnya yaitu ada keuntungan bisnis. Faktor ketiga dalam menganalisa pasar adalah keuntungan bisnis atau profitabilitas. Umumnya, profitabilitas bergantung pada brand equity, persaingan pasar, dan lain-lain. Perusahaan harus bisa memutuskan apa yang menjadi profitabilitas bisnis ketika produsen memasuki pasar, serta bagaimana produsen akan mempertahankan atau meningkatkan profitabilitas perusahaan produsen begitu produsen memasuki pasar. Selanjutnya ada struktur biaya perusahaan. Sebelum memasuki pasar,
perlu dilakukan dalam menganalisis struktur biaya dan segala kemungkinan. Apakah bisnis produsen dapat bertahan di pasar? Pasalnya, struktur biaya berperan penting dalam mengidentifikasi faktor kunci keberhasilan bisnis. Struktur biaya juga berguna untuk merumuskan strategi untuk mengembangkan keunggulan kompetitif dan menentukan profitabilitas perusahaan. Misalnya di beberapa lingkungan bisnis, efek kurva pengalaman pelanggan dapat digunakan untuk mengembangkan keunggulan biaya yang di atas kompetitor. Faktor yang mempengaruhi analisis pasar selanjutnya yaitu ada saluran distribusi. Faktor selanjutnya adalah produsen. Perlu menentukan profil distributor dan jaringan distribusi ideal yang bisnis produsen inginkan. Sehingga produsen juga dapat mengidentifikasi seberapa mudah atau sulitnya melakukan distribusi di pasar tertentu. Produsen bisa melakukan beberapa cara dalam upaya meneliti sistem distribusi yang dapat membantu proses analisis pasar produsen. Salah satu contoh mudahnya adalah dengan mengidentifikasi seberapa baik hubungan perusahaan dengan pelanggan. Selanjutnya ada tren pasar. Setelah kelima faktor di atas, tentukan tren pasar produsen. Tren pasar adalah pergerakan pasar ke atas atau ke bawah selama periode waktu tertentu. Apakah bisnis produsen fokus pada pasar musiman atau terkonsentrasi secara geografis? Dalam implementasinya, faktor ukuran pasar lebih sulit diperkirakan jika suatu perusahaan memulai dengan sesuatu yang benar-benar baru. Dalam hal ini, produsen harus mendapatkan data sejumlah pelanggan potensial atau segmen pelanggan. Selanjutnya adalah faktor kesuksesan bisnis. Faktor kesuksesan bisnis mengacu pada elemen-elemen yang perusahaan perlukan agar dapat mencapai tujuan pemasarannya. Beberapa contoh faktor tersebut adalah akses ke sumber daya unik yang penting, kemampuan untuk mencapai skala ekonomi terbaik, akses ke saluran distribusi manapun, perkembangan teknologi. Selanjutnya masuk kepada manfaat analisa pasar. Yang pertama yaitu mendapatkan konsumen. Dengan melakukan analisa pasar yang benar, kita akan lebih mudah dalam mendapatkan konsumen. Karena produk yang kita jual sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang kedua yaitu melihat persaingan. Saat kita membuka bisnis, bisa jadi sudah ada pesaing bisnis yang membuka bisnis sama dengan kita terlebih dahulu. Dengan analisa pasar, kita bisa mengetahui tentang kelemahan dan kelebihan pesaing dari bisnis kita. Sehingga kita bisa mengalahkan bisnis yang sudah ada. Selanjutnya, manfaat peluang. Salah satu cara memanfaatkan peluang bisnis yang ada adalah dengan membedakan dengan produk yang sudah ada di pasaran. Dengan melakukan analisa pasar, kita bisa mengetahui peluang apa yang masih jarang persaingannya dan prospek ke depannya lebih baik. Yang selanjutnya yaitu ada mengurangi risiko. Setiap bisnis pasti ada risikonya masing-masing. Dengan analisa pasar, kita bisa mengurangi risiko yang terjadi, mulai dari kegagalan produk hingga risiko gagal bisnis. Tetapi dengan melakukan analisa pasar, risiko tersebut akan berkurang, bahkan bisa kita hindari. Selanjutnya yaitu rencana jangka panjang. Melakukan analisis pasar, kita akan mengetahui langkah-langkah jangka panjang ke depan untuk menjalankan bisnis. Dengan memiliki rencana bisnis yang baik, kita tidak akan kebingungan dalam menentukan langkah untuk bisa meraih kesuksesan. Selanjutnya ada menjadi tren bisnis. Analisa pasar yang dilakukan juga memberikan manfaat bagi bisnis, terutama memunculkan ide-ide baru yang bisa menjadikan bisnis kita sebagai trendsetter pebisnis lainnya. Jika kita sudah menjadi trendsetter, penjualan bisnis dan akan semakin meningkat pesat. Selanjutnya mendapat keuntungan dengan cepat. Manfaat yang terakhir dalam proses analisa pasar adalah mendapatkan keuntungan yang lebih cepat dibandingkan melakukan proses analisa pasar. Pada kesempatan kali ini, inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.